Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha asuddah wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Summa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahu alazim. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat kesehatan sehingga pada hari ini, siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja diri kita, termasuk anak istri kita, keluarga kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena dengan takwalah kita akan mendapat pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dan istri keluarga kita semuanya menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah dewasa? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dasarnya kajian hari ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf 15 ini menyampaikan kepada kita bahwa kita mulai dari kecil, mulai dari dalam kandungan ibu sampai lahir, jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, kemudian dewasa. Kaum muslimin yang berdoa, yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, apa yang kita lakukan ketika kita sudah dewasa. Dalam ayat ini disampaikan hatta iza balagha asuddah. Apabila manusia itu sudah besar, sudah dewasa, kemudian wa balagha arba'ina sana, sampai umurnya 40 tahun lebih. Itu sudah dewasa itu. Apa yang kita lakukan ketika sudah kita dewasa itu? Yang pertama yang kita lakukan adalah an askura ni'mataka allati an'amta ilayya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan ketika kita sudah dewasa itu, yang pertama adalah berdoa kita kepada Allah Ta'ala agar kita dapat mensyukuri nikmatnya. Itu pertama sekali. Nikmat itu pertama kita syukuri akal, otak kita ini. Di akal kita ini kita syukuri. Sehat akal kita pada hari ini, maka kita gunakan akal kita ini untuk hal-hal untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat. Yang kedua, nikmat sehat, kesehatan. Beberapa saudara kita pada hari ini dalam keadaan sakit, bahkan sudah ada yang mendahului. Nah, kita masih sehat, masih bugar kita, masih kuat. Walaupun kaki sebelah kiri umpamanya sudah ada kesemutan, sudah ada asam urat,
Maka fisik yang sehat ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Contoh, sholat Jumat umpamanya. Kita kan tahu hari ini sholat itu jam 12 lewat 7 menit atau jam 12 lewat 10 menit. Kalau bahasa sederhananya, jam 11.30 itu ya sudahlah, siap-siap lagi. Kalau umpamanya kita berjualan, ansur-ansur belum tutup lagi. Nggak usah pula tunggu dulu orang azan. Allah Akbar, baru masih kopi. Lalu cepat-cepat. Bukan seperti itu. Mumpung kita masih sehat, nikmat itu kita syukuri. Mensyukurinya bagaimana? Tentu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat terbesar yang ketiga itu adalah hati kita. Hati kita ini nikmat terbesar juga. Ada di antara kita ini, hati itu sudah mati. Mati hati itu, tak mau mendengar apa-apa. Diajak orang sholat, tak peduli dia. Ajak orang berinfak, tak peduli, dia mati. Kita belum mati hati kita. Jadi kita mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Bapak saudara yang dirahmati Allah, itu secara fisik. Kemudian juga kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita berupa harta benda. Kalau sudah 40, 45, 50 tahun, rezeki kita umpamanya segitu, ya sudah, nikmati saja, syukuri saja. Kalau umpamanya kita sudah punya ruko di pasar itu satu, sudahlah kita nikmati saja. Penjualan kita, jual beli kita baik-baik sesuai syariat Islam, sudah. Kalau sudah 45, 50 itu, mensyukurinya seperti itu. Jadi yang kita lakukan pertama sekali, ketika kita sudah dewasa, mensyukuri apa yang kita miliki pada hari ini, baik fisik maupun nanti harta yang kita miliki. Kalau ada rezeki agak lebih, orang penghasilan orang 2 juta seminggu, kita 10 juta, lebihkanlah untuk masjid kita cinta ini. Untuk kesejahteraan, tak apa-apa. Ganti karpet baru, lebih bagus lagi. Ganti podium baru, lebih bagus lagi. Karena harta kita, orang dapat 2 juta, kita dapat 10 juta. Maka syukuri itu, baik nanti secara fisik maupun harta yang kita miliki. Yang kedua, yang dapat kita lakukan ketika kita sudah dewasa ini, mensyukuri nikmat yang diberikan kepada orang tua kita. Wa ala walidayya. Surah Al-Aqaf 15. Syukuri. Kadang-kadang kita kan pada hari ini ayah kita masih hidup, sudah 85 tahun umurnya, lah tua. Jangan sampai terlontar kata-kata dari kita, tidak boleh kita menyakiti, tidak boleh. Jaga saja baik-baik. Itu adalah amal kita, syukuri. Ayah orang sudah meninggal, ayah kita masih hidup, atau ibu kita, mertua kita, sama saja. Walaupun mereka sudah tua, sudah tidak bisa apa lagi, itu disyukuri. Karena ibu kita, ayah kita masih hidup. Ayah orang, ibu orang sudah tidak ada lagi. Syukuri itu. Jangan sampai menyakiti mereka. Kita selalu naik mobil kemana-mana, naik Honda kemana-mana. Ayah ibu itu jalan kaki, jangan, tidak boleh. Itu namanya kita tidak melakukan hal-hal yang baik ketika kita sudah dewasa. Jadi apapun yang diberikan kepada orang tua kita, kita syukuri nikmat yang diberi oleh Allah tersebut kepada orang tua kita. Kaum muslimin hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita sudah dewasa ini adalah a'mala sholihan tardahu. Kita beramal soleh, berbuat baik. Berbuat baik itu pertama melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Asal ada perintah, kerjakan. Sholat 5 waktu sehari semalam wajib kerjakan. Bayar zakat dibayar. Berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu namanya kesolehan. Yang pertama, seluruh perintah dikerjakan. Yang kedua, seluruh larangan ditinggalkan. Jangan dicampur-campur. Nanti kita sholat kita sudah ikuti, sudah laksanakan, puasa sudah laksanakan, tetapi kita masih main domino, kita tidak bisa meninggalkan. Maaf Ustaz, kami hanya mainnya taruhan teh telur saja, sama saja. Asal yang kalah yang bayar, sama saja. Kalau muslimin yang dirahmati Allah, pada poin yang ketiga ini kita hendaknya mampu untuk beramal soleh. Yang amal soleh yang ketiga adalah kita hendaknya mampu mencegah orang berbuat jahat.
Ada nanti tetangga kita umpamanya dia berantem saja dia sepanjang hari, nasihati mereka. Ada anak kita yang berbonceng berdua-dua, laki-laki perempuan, anak gadis, anak bujang, tegur mereka. Ada orang yang tidak berjilbab, saudara kita umpamanya, tegur mereka, itu dosa. Itu namanya ketika berbuat baik. Bahkan membuang duri saja, membuang paku saja di tengah-tengah umum jalan, itu juga berbuat baik. Di pada poin ketiga ini, umur-umur yang pada hari ini, pada umur kita ini, mari kita selalu mengamalkan perbuatan soleh. Di sepanjang hari itu, 24 jam itu, kecuali tidur, hendaknya kita berbuat baik terus. Umur-umur ini, tidak ada lagi cerita berbuat jahat, tidak ada lagi cerita untuk berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang-orang yang soleh. Wa aslih li fi zurriyati. Jadi artinya kita berdoa kepada Allah, kita hendaknya tetap beramal soleh. Wa aslih li. Pada hari ini kita masih mampu melaksanakan sholat, berdoa kita tetapkan istiqomahkan kita untuk amal soleh. Jangan dibolak-balik hati kita. Kita umpamanya hari ini sudah rajin berpuasa, jangan sampai nanti tidak berpuasa. Itu maksud kita berdoa kepada Allah agar kita selalu istiqomah untuk berbuat baik. Begitu juga dengan anak-anak kita. Walaupun anak gadis kita sudah punya suami, anak bujang kita sudah punya istri, kita masih berkewajiban wa aslih li fi zurriyati. Kita ingatkan mereka, tidak apa-apa. Umpama anak gadis kita sudah berlaki, dia baru suami dia. Ingatkan penjawab tidur. Nah, lah semayang, nah seperti itu. Tidak ada salahnya walaupun mereka sudah berlaki. Tidak usah tanya hartanya, tidak usah tanya kebun sawitnya, tidak usah tanya yang lain, tanya saja sholatnya, tanya saja imannya. Nah, sama selama ini, nah, kalau selama berlaki ini ada pertambahan amalnya, nah seperti itu. Karena dalam ayat ini merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mengingatkan kembali anak-anak mereka itu sampai mati mereka kita ingatkan. Nah, tanya nanti, tidak usah nanti umpamanya udah 2 bulan anak kita di Pekanbaru, repot. Baik anak laki maupun perempuan, bagi yang sudah punya anak, yang punya menantu, tanya kan, lain. Kalau sembahyang kini-kininya tidak ada masalahnya ditanyakan seperti itu. Karena dalam ayat ini katakan wa aslih li fi zurriyati, keturunan kita itu diingatkan. Nanti kita soleh sendiri, tapi anak kita nggak tahu kita bagaimana perannya atau perlakuannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala, oleh karenanya pada umur kita yang sudah dewasa pada hari ini, mari kita lakukan, mari kita berdoa kepada Allah Taala agar kita tetap menjadi orang baik dan tetap pula keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Insya Allah kalau ini dapat kita terapkan, itu hidup ini rasanya senang kita, bahagia kita. Kenapa? Karena kita dapat mensyukuri nikmat diberikan, dapat beramal soleh, dapat juga kita mendoakan agar tetap menjadi orang soleh. Jadi setiap sholat hari ini, mari kita tambahkan doa kita habis sholat itu, ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku menjadi orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita doakan, karena mendoakan itu juga merupakan kewajiban kita pada hari ini. Dalam ayat ini dikatakan, qala rabbi auzidni, mendoakan kita setiap saat agar kita tetap menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun.